Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jami Khalid bin Walid Surawang Kebumen rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkesempatan sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membaca Al-Qur'an, kemudian kita lanjut kajian tentang sunnah-sunnah terkait dengan puasa. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka surat Al-Baqarah. Nanti teknisnya kita belajar bersama, ikuti yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahid, isnin, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan kepanjangan, cukup 2 alif atau 2 harokat atau 1 alif. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inna
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Baik, kita kaji sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau cara membacanya bisa di antara salah satunya la raib atau fi. Itu namanya mu'anaqah. Salah satu la raib atau fi boleh. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mengharapkan, menginginkan petunjuk, inilah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Makanya Allah mengatakan dalam ayat lain, "Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Inilah Al-Quran, hudal lil muttaqin. Kemudian Allah jelaskan ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, perkara yang ghaib, yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat, dia beriman. Seperti adanya siksa di alam barzah, nikmat di alam barzah, kemudian adanya surga, adanya neraka. Dia beriman. Beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan mereka juga mendirikan salat. Di antara ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di sini adalah mereka mendirikan salat. Kita tahu kewajiban kita seorang muslim adalah mendirikan salat 5 waktu. 5 waktu. Yang itu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang daripada agama. Maka ciri orang yang bertakwa adalah mereka mendirikan salat wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menginfakkan. Coba kita perhatikan firman Allah, wa mimma. Mereka menginfakkan dari sebagian yang telah kami rizkikan kepada mereka. Jadi mereka menginfakkan sebagian hartanya dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagiannya. Dari ketika panjenengan punya harta, punya kelebihan, tidak suruh infak semuanya, tidak. Tapi wa mimma, dari sebagian yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka itu menginfakkan hartanya. Subhanallah, ketika jenengan punya harta kemudian diambil, misal ketika
zakat mal, ya biasanya kadang dibagi pas Ramadan ini, punya harta 100 juta misal, sudah berputar 1 tahun, kemudian dia infakkan 2,5%-nya. 2,5%-nya berarti berapa? 2.500.000. Hanya sebagian aja. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat 3 ini. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan di antara ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik. Dan apa-apa yang diturunkan sebelum engkau, hai Muhammad. Ada Taurat, ada Injil, kita beriman. Itu diantara ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman terhadap kehidupan akhirat. Jadi orang yang bertakwa di antara cirinya adalah dia mengimani akan adanya kehidupan akhirat. Bahkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya kalau mereka mengetahuinya. Ad-darul akhiratu khair wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan dalam surat Al-Ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Jadi ada istilah atau pemahaman yang mungkin kadang jadi tersebar di masyarakat, wis mati ya wis, enggak ada istilah apa-apa, wis mati ya wis. Ini dipertanyakan keimanannya kepada akhirat ini. Padahal kematian adalah awal daripada kehidupan. Ciri orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada kehidupan akhirat. Nah, yang seperti ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang tadi disebutkan, mereka beriman kepada perkara yang ghaib, mendirikan salat, kemudian menginfakkan sebagian hartanya, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, dan dia juga beriman kepada hari akhir. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika keyakinan sudah mendalam di dalam diri seorang dan dia mantap, maka ketenangan, kebahagiaan akan muncul. Wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah jelaskan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya, bahasa kitanya prengkang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sama bagi mereka, a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak, maka mereka tidak akan beriman. Naudzubillah, mereka sudah tertutup hatinya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah kunci hati mereka dan pendengaran mereka. Naudzubillah. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga terhindar dari sifat yang jelek ini. Wa ala absarihim hisyawah. Dan di dalam penglihatan mereka, basirah mereka, terdapat sumbat, penutup. Walahum adzabun azim. Dan bagi mereka adab yang besar. Ini bagi orang-orang yang kafir. Maka kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya menghiasi dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan. Ada beberapa sifat yang ciri orang yang bertakwa. Yang pertama tadi apa? Beriman kepada, coba apa urutannya? Dilihat.
Dilihat dalam ayatnya. Yang pertama, beriman kepada perkara yang ghaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian hartanya. Kemudian berikutnya, ciri berikutnya, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, berikutnya adalah mereka beriman kepada apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, dan juga beriman kepada hari akhir. Ini yang akan mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini surat Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa? Yang kita bahas 1 sampai 7 ya. Silakan nanti dibuka, dikaji lagi di terjemahannya. Semoga Allah SWT memberkahi kita semuanya, dan kita mengamalkan hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah SWT, sekarang Al-Quran ditutup. Cukup. Kita masuk pada pembahasan kita tentang sunnah-sunnah Nabi SAW terkait dengan puasa Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai detik ini diberi kesehatan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menginginkan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, tapi qadarullah wa masya'a fa'ala, Allah ambil terlebih dahulu, alias meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita gunakan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan amal soleh kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara adalah kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita itu lebih bermakna dalam puasa ini dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa di bulan Ramadan ini adalah makan sahur yang dianjurkan, karena dengan sahur ini akan membawakan barokah, ya, berkah. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, karena dengan sahur itu akan membawakan keberkahan. Berkah artinya adalah membawakan kebaikan. Subutul khairi wazziyadah. Barokah itu tetapnya kebaikan atau tambahnya kebaikan. Ini namanya berkah. Maka dengan kita sahur, walaupun hanya minum seteguk, walaupun hanya kurma satu, ya, walaupun hanya seberapa, itu sudah menjadi penyebab kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau sahur pakai apa Bapak Ibu? Iya, sayur ya, tempe ya, nasi ya. Biasa di daerah kita ya makan biasa nasi, kemudian ada tempe, ada apalah banyak itu. Ini semuanya kita niati. Kita niati dengan apapun sahur kita niati untuk mendapatkan berkah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalian hendaknya jangan ditinggalkan sahur itu, walaupun hanya minum satu tegukan. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bijur'ati ma'in.
sahurlah kalian meskipun hanya seteguk air. Bismillah, kemudian minum satu teguk, sudah itu namanya sahur. Ya, sudah masuk kategori sahur. Karena mungkin ya ada yang kerainan ya. Wis waktune Arab waktu subuh malah baru bangun. Urung liwat ya, urung jangan kamane. Adanya cuma air. Nah, di situ panjenengan semuanya bisa hanya dengan satu teguk air. Bismillah. Dan enggak usah nesu-nesu ya. Bapak-bapak juga itu sama ibu namanya kerainan ya. Namanya kerainan bisa aja. Jangankan ibu-ibu, kita juga bisa kerainan. Tapi sing biasanya kerainan sinten ibu-ibu atau bapak-bapak? Hah? Sing biasanya kerainan. Ya, aku tengah aku lah, bapak-bapak aja lah. Iya, kalau ibu-ibu biasa cepet tanginnya loh. Masya Allah ya, ibu-ibu luar biasa. Ya, sudah bangunnya gasing, nyiapkan, wes, dadak bengek lah ya. Go sahur ya, apa itu untuk bukannya. Nah, kita jangan lupa, ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya jangan ditinggalkan meskipun hanya seteguk air. Kemudian waktu sahur yang paling utama, bahkan dijelaskan di sini bahwa sahur yang paling utama waktunya adalah sudah mau mendekati azan. Kira-kira 50 ayat sebelum azan itu yang bagus untuk sahur. Ya, jadi batas ini untuk ini waktu puasa adalah ketika fajar. Secara umum disunahkan mengakhirkan sahur. Ini dah dasarnya. Wa yustahabbu ta'khiruhu an Anasin an Zaid bin Tsabit radhiyallahu an. Disunahkan ketika sahur itu mengakhirkannya. Dasarnya dari Anas dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu an. Qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahur ya, kami langsung sholat. Kemudian aku bertanya, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa waktunya? Berapa jaraknya antara sahur dengan adzan? Kamu kan tadi sudah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sholat. Berapa sih jaraknya? Maka dijelaskan di sini, qala qadra khamsina ayah. Kira-kira 50 ayat. 50 ayat berarti enggak banyak ya. Ya sebentar. Itu malah waktu yang bagus. Jadi ketika jenengan 1/4 jam sebelum ini atau setengah jam sebelumnya itu malah yang bagus. Jadi bukan sahur habis tarawih ya. Kemudian sahur misal jam 1 atau jam 12 ya. Ya, itu sih bukan secara ini bukan waktu sahur. Waktu sahur yang mendekati subuh itu. Yang bagus yang disunnahkan itu adalah ketika sudah mendekati waktu subuh. Ya ben apa? Ben awet. Ben awet bareng ya. Di antara hikmahnya betul itu. Di antara hikmahnya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ben awet bareng, subhanallah. Nanti ketika berbuka suruh menyegerakan. Subhanallah, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah menyegerakan atau melakukan makan sahur. Bahkan dalam hadis lain dikatakan sahur yang paling bagus itu dengan kurma. Ya, kurma kalau ada. Kalau tidak ada seadanya. Kemudian ada masalah. Ini kami bawakan dari kitab Al-Wajiz. Kalau mendengar adzan sementara masih ada makanan di sini, masih ada makanan di tangannya, ya buang atau dilempar atau gimana? Kita sudah lagi. Terus dengan adzan, ini bukan imsak. Kalau imsak malah nggak ada ini. Waktu adzan itu secara umum adalah akhirnya. Tapi secara khusus ada istisna. Ketika makanan sudah di tangannya.
Di sini dikatakan wa idza sami'al adan wa ta'amuhu aw syarabuhu fi yadihi falahu ayyakula aw yashruba. Ketika dia mendengar adzan sementara makanan sudah di tangannya, maka boleh dia memakan atau minum. Lanjut. Lagi minum sudah dengan habiskan minumnya. Dasarnya mana? Hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida", apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan adzan, an-nida adzan, wal ina'u ala yadihi, sementara ina tempat makanan di tanganmu, ala yadi fala yad'hu, kamu jangan letakkan hatta yaqdi hajatahu minhu, sampai kamu selesaikan hajatnya. Ini istisna, pengecualian. Kalau sudah adzan tak dia lagi makan, lanjutkan, selesaikan. Jadi hadis yang diriwayatkan hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini terkait dengan sahur. Jadi kesimpulannya, sahur merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya jangan ditinggalkan. Bahkan sahur itu pembeda antara orang Yahudi dengan kita. Puasanya orang Yahudi dengan puasanya kita. Bedanya adalah dia makan sahur, aklatus sahur. Itu yang pertama. Yang kedua di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait puasa ini adalah tadi yang kami sampaikan, adalah untuk menyegerakan berbuka. Jadi sebentar lagi nanti kita sudah waktu berbuka, segera. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan untuk segera berbuka ketika waktu maghrib tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalal fitra. Manusia akan senantiasa dalam keadaan baik, dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi kata Rasul, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalal fitra. Senantiasa manusia dalam keadaan kebaikan ketika dia menyegerakan untuk berbuka. Berarti yang bagus malah menyegerakan berbuka, bukan lah engko bae lah bukane engko bar tarawih belas belum minum, belas belum makan, belas belum makan kurma atau yang lainnya. Jangan seperti itu. Sebaiknya segera berbuka. Karena di balik sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada hikmahnya. Ya, di balik sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada hikmahnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jamaah masjid Jami' Khalid bin Walid ini rahimani wa rahmatullah ajma'in, ketika kita menyegerakan berbuka, di situ ada hikmah yang besar. Ya. Dan buka yang paling bukas nanti kita bahas berikutnya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan ketika menyegerakan berbuka. Jadi bagusnya buka, kemudian makan kurma, bismillah, minum, kemudian doa. Zahabal dhama'u wa taladil arqu wa sabatul ajra insyaallah. Salat maghrib. Ya bagus gitu. Jadi dia berbuka sebelum salat maghrib. Enggak harus makan besar dulu. Tapi kalau makan besar ya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau kita mau ngarah cukupnya dulu, yang penting batal, sudah kayak gitu cukup. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah berbuka dengan kurma atau air. Berbuka dengan kurma atau air. Sunnah berbuka dengan kurma atau jika tidak ada dengan air adalah dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla ayusalliya." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan rutub, dengan kurma basah sebelum salat, qabla ayusalliya. Maksudnya salat napa niki?
Sebelum sholat apa? Maghrib. Bagus. Sebelum sholat maghrib. Beliau itu berbuka dengan rutub sebelum sholat maghrib. Qabla ayyusalliya. Fa illam takun rutubatun fa'ala tamaratin. Kalau tidak mendapatkan kurma basah, maka beliau dengan kurma yang ada, kurma kering, tamar, ya. Kurma yang ada, tamarah. Tamarot atau kurma kering. Fa illam takun tamarot hasawatin min ma. Kalau tidak ada kurma, ya, tidak ada kurma kering, maka dia berbuka dengan air putih. Insyaallah kalau air putih mayoritas punya nggih, gadang nggih. Apalagi masyarakat Seruang ya, makmur airnya luar biasa. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita airnya mudah, airnya murah, bahkan tidak beli. Tinggal nyiduk di sumur, ya, tinggal digodok, atau yang punya saring disaring. Luar biasa, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya dimudahkan oleh agama ini untuk berbuka. Itu rutub kalau ada. Kalau enggak ada ya sudah kurma. Kalau enggak ada ya air. Sudah seadanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara sunnahnya adalah untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi Bapak Ibu sudah membaca Al-Quran, walaupun hanya berapa ayat tadi? 7 ayat. Alhamdulillah 7 ayat. Ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Bahkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Maka kita jangan ragu-ragu. Ketika seorang mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan predikat sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apalagi di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ini sudah Ramadan keberapa? Ketiga apa kedua? Kedua ya. Kini sudah Ramadan kedua. Berarti kalau sehari sejuz sudah dapat dua juz ya. Kalau sehari sejuz dapat 2 juz. Kalau di jadwal diatur insya Allah mudah ya. Baca hanya 1 juz. Hanya 1 juz. Setiap habis sholat baca berapa? 2 lembar. Sudah 5 kali sholat sudah dapat 10 lembar, berarti 1 juz. Dibuat mudahnya gitu. Itu kalau yang targetnya 1 juz. Kalau yang 2 juz tinggal dilipatkan. Kembali, ketika orang belajar Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas. Kalau tadi di depan hudal lil muttaqin. Ini lebih umum. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, serta penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan batil. Itulah Al-Quran. Nah, kita kaji, kita pelajari, kita baca. Maka bulan Ramadan dikatakan syahrul Ramadan, syahrul Quran, karena kalau kita lihat para ulama, mereka lebih banyak mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Kita berusaha berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'annya. Tadi Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, terkait dengan puasa ini dan di bulan Ramadan ini,
Di antara sunnahnya adalah untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih yang kita kenal adalah sholat malam. Jadi istilah sholat malam, qiyamul lail, kalau di bulan Ramadan itu ya sholat tarawih, sudah masuk qiyamul lail. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang dia sholat malam, man qama ramadhana imanan wahtisaban, karena iman dan juga ihtisab. Ihtisab artinya apa, Bu? Ihtisab artinya apa? Mengharapkan pahala. Jadi ketika panjenengan tarawih itu mengharapkan apa? Pahala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya i'tikad demikian karena iman dan juga ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Bapak Ibu punya dosa apa tidak? Punya apa tidak? Kita itu semuanya punya dosa ya. Karena Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu mereka berbuat salah, berbuat dosa. Punya dosa, punya salah. Tapi ada solusinya. Solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu amalan yang menyebabkan kita diampuni dosa-dosanya dengan melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail atau salat malam. Kalau lebih khusus di bulan Ramadan, sholat tarawih. Yang bagus sholat tarawih sampai imamnya selesai. Ya, imamnya selesai, baru jenengan selesai. Jadi bareng sama imamnya. Ketika imamnya sholat tarawih dari awal sampai akhir, ikuti. Ya, ikuti sampai bubar sampai selesai. Yang bisa melakukan demikian akan ada pahala tersendiri, bahkan seperti sholat semalam penuh ketika dia sholat tarawih bersama imamnya sampai selesai. Ya. Kalau di sini sholat tarawih berapa jam biasanya? Pinten jam? 1 jam? Apa setengah jam? Apa seperempat jam? Apa 5 menit? Setengah jam, ya, sejam, masya Allah ya, sejam lah, antara sejam sampai setengah jam, kan dipikir kan nggak lama toh, nggak lama lah, antara sejam sampai setengah jam sampai 1 jam lah, padahal kita ada 24 jam sehari, diambil cuma segitu, masa nggak bisa ya? Insya Allah bisa, apalagi di sini kan sholatnya insya Allah nggak cepet-cepet ya, kalau setengah jam 11 rakaat atau sejam itu insya Allah kategori bukan yang cepat, ya sedang lah ya, umum lah. Ketika setengah jam lebih sedikit atau 1 jam, bacanya sekitar setengah halaman, atau yang pendek lagi cukup sudah. Tapi ketika mau panjang lagi, masya Allah silakan, ya silakan. Nah, ketika orang tadi sholat, saya mau ikut sampai selesai bareng sama imam kita, ada Ustadz Murad misal, saya mau sampai selesai, maka orang yang sholat tarawih, sholat malam sampai selesai akan ditulis baginya sholat malam semalam penuh. Subhanallah. Makanya kalau sudah sholat tarawih, sudah witir, sudah cukup sebenarnya, sudah tidak ada sholat malam, karena sudah sholat ini, sholat malam namanya qiyamul lail, namanya witir aja penutup daripada sholat-sholat yang ada.
Sebenarnya sudah dicukupkan. Nabi SAW mengatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala seperti sholat semalam penuh. Ketika dia sholatnya sampai selesai. Terus kalau imamnya 23 sampai selesai enggak? Kalau melihat konteks hadis ini, ya ikuti. Wong jenengan sudah jadi makmumnya yang 23, ikuti sampai selesai. Kalau jenengan sudah menjadi makmumnya mereka, misal jenengan ikut sholat tarawih yang 23, kalau yang 11 ya sudah, ikuti sampai selesai yang 11. Dan sholat malam secara umum kata Rasul, sholatul laili masna masna wa idza khasya ahdum subha sholli wahida, atau witir. Sholat malam adalah dua-dua. Apabila kalian sudah khawatir mau masuk subuh, maka sholatlah ya witir. Sholat satu rakaat untuk witir. Kembali kepada permasalahan termasuk sunnah Nabi SAW terkait dengan puasa ini, terkait bulan Ramadan ini, adalah kita berusaha menjalankan ibadah sholat tarawih ini. Ya, ini yang keberapa? Kelima, ya, kelima. Yang pertama tadi apa? Jangan gak lupa. Sahur. Yang kedua, menyegarang berbuka. Yang ketiga, berbuka dengan korma. Yang keempat, memperbanyak baca Al-Quran. Yang kelima, jalankan sholat tarawih. Baik. Yang keempat, yang keenam. Kelima kayak empat sih. Yang kelima tinggal keenam. Yang keenam adalah memperbanyak doa saat berbuka. Saat berbuka untuk memperbanyak doa. Waktu yang mustajab. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, inna lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Inna lis-shaim, sesungguhnya untuk orang yang berpuasa, 'inda fitrihi, ketika berbuka, da'watun la turaddu, doa yang tidak akan ditolak. Berarti mustajab, waktu yang mustajab ketika berbuka. Jadi ketika panjenengan sudah minum, kemudian dia berdoa, dhahabal dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajri insyaallah, dan jenengan sambil berdoa kepada Allah SWT, itu waktu yang mustajab. Sebagaimana waktu yang mustajab adalah waktu antara adzan dan iqamah. Ya, waktu antara adzan dan iqamah. Jadi untuk berdoa. Bagaimana doanya? Termasuk doa kebaikan dunia akhirat, silakan. Kayak orang minum air Zam-Zam setelah doa khusus, jangan minta secara keumuman kebaikan dunia akhirat, biar rezekinya lancar dan seterusnya, boleh saja. Karena sifatnya umum. Da'watan atau da'watan la turad, doa yang tidak akan ditolak. Kemudian yang ketujuh adalah termasuk sunnah Nabi SAW adalah memberi makan untuk berbuka puasa. Memberi makan untuk berbuka puasa. Jadi yang hari ini dan seterusnya, yang mereka pada berlomba-lomba memberi makan untuk berbuka puasa, subhanallah, sudah melaksanakan hadis Nabi SAW bahwa barang siapa yang dia memberikan buka kepada orang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka kalau tahu dia orang yang baik, yang dikenal baik, sudah nggak usah ragu-ragu, kasih, biar dia berbuka dengan apa yang kita berikan. Dasarnya adalah hadis riwayat Tirmidzi, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi misal
Ya, saya dikasih sama si A. Kemudian saya berbuka dengan apa yang dikasih sama si A tadi, entah kurma, entah nasi atau yang lainnya, maka si A ini akan mendapatkan pahala yang saya lakukan. Puasa yang dari pagi sampai sore, dia akan mendapatkan bagian pahalanya. Kira-kira senang apa tidak? Senang apa tidak? Subhanallah, senang banget. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Maka berlomba-lomba. Tidak harus ya di masjid, mungkin ada orang lagi repot, kasih langsung. Apalagi yang lagi jalan-jalan musafir, kasih. Siapa tahu amal yang sedikit itu menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketujuh adalah memberi makan untuk berbuka puasa. Yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Rasulullah SAW dijelaskan di sini lebih dermawan di bulan Ramadan dibandingkan bulan lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW ajwadun nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi beliau SAW secara umum sudah dermawan. Ketika di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Maka ternyata Bapak Ibu semuanya yang semoga dirahmati Allah SWT, Islam mengajarkan kepada kita solidaritas yang tinggi, rasa sosial yang tinggi, untuk perhatian kepada sesama, kepada saudara-saudara kita, termasuk memberikan sedekah. Sedekah itu bisa berupa hartanya, tenaganya, waktunya, ilmunya, itu bagian daripada sedekah. Secara umum kalau sedekah ini biasanya masalah harta. Tapi ketika seorang sedekah dengan tenaganya, itu bagian daripada sedekah. Ketika puasa mungkin jenengan pas ada orang yang bocor, ya, bocor, jenengan pas bisa nembel, dia lagi kerepotan, kebetulan pas dia juga nggak bawa uang. Namanya orang ya nyun sewu, kadang kan orang pakai motor nggak mesti bawa uang, gini apa badan? Iya kan, kadang nggak mesti bawa uang. Qadarullah, wis qadarullah masyaallah, dilala bocor, blas. Ditiliki dompetnya kanan kiri nggak ada, atas nggak ada, yakin, duh dia bocor jere. Makanya aku orang gak duit kebeli ya, ketemu tukang tembel ya, Pak nyun sewu, kula jangan nembelakan, bah, ban iki bocor, tapi nyun sewu kula teman-teman mboten gadah arto, mboten betok. Nah niki si bapaknya, wis ora apa-apa ngene, tak tembel kok tenang bae. Kok jenengan lunga beres malah. Jadi tempelkan, wis rambung, ya. Wis gawane, ge ana arang go bukang konang dalan. Ya, Masya Allah. Rasanya ini kenangan yang tidak akan terlupakan. Sama orang yang ditolong tadi, menurut saya pribadi, ya, kayaknya kenangannya tidak akan terlupakan. Karena saya sendiri pernah mengalami, pas wengi-wengi ya, malam-malam di daerah Purworejo, motornya waktu itu masih hijau, motor yang sekelas kayak 75 itu loh, yang hijau zaman dulu. Ada yang merah. Malam-malam bocor ya, bocor, bannya bocor, motornya. Ya Allah, alhamdulillah ada yang mau nolong, yang mau bantu nembelaken. Ya suruh bayar ya mbak, saya bayar, alhamdulillah bawa uang ya. Itu aja bayar dan sampai sekarang kayak saya nggak lupa loh. Ingat, ya dulu di sana saya dibantu oleh orang. Dari situlah Bapak Ibu semuanya, kita bersedekah walaupun hanya dengan tenaga, dari waktunya kita luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan. Itu sejarah dulu kenapa saya jadi tukang tembel. Ya dulu buka tembelan di rumah, itu awalnya kayak gitu.
Siapa tahu dengan membantu seperti ini jalan menuju surga saya. Ya dulu kalau di dekat SMK Ngidul Sending Kulondalan ada tukang tempel satu, saya di situ dulu. Kemudian ada setelah salatannya buka, utaranya buka, ya sudah saya tutup tempelnya, saya buka sekolahan ya. Ya buka di selatan di Tanahan ada buka sekolahan, alhamdulillah sampai sekarang. Intinya semuanya untuk mencari pahala. Kembali kepada sedekah. Jadi sedekah Nabi SAW karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah orang yang paling dermawan. Apalagi di bulan Ramadan. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan adalah i'tikaf. Beriktikaf di 10 hari terakhir. I'tikaf artinya berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf dilakukan untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Jadi i'tikaf tujuannya diantara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang bagus itu 10 hari terakhir. Jadi dari malam 21 ya jenengan masuk masjid sampai Syawal jangan keluar. Itu yang paling bagus. Kalau jenengan bisanya misal habis maghrib atau habis isya, saya sampai pagi lah mau i'tikaf, ya nggak apa-apa, diniati i'tikaf sudah. Terus ketika i'tikaf ya sudah, jangan keluar-keluar kalau udah niat baca Al-Quran, zikir dan seterusnya. Kalau bisanya misal pas pagi kerja, malam untuk i'tikaf, karena i'tikaf itu meniatkan dirinya untuk berdiam diri di masjid dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya diantaranya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kan masing-masing ada kelonggaran sendiri. Ada yang bisa full, ada yang tidak, kembali kepada kemampuan masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ramadan adalah waktu terbaik untuk meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya setelah Ramadan pergi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celaka seorang hamba ketika dia mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kesempatan emas untuk kita semuanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wong selain Ramadan aja kita suruh memperbanyak istighfar. Apalagi di bulan Ramadan. Dan istighfar Bapak Ibu di antara faidahnya adalah akan memperbanyak rezeki kita dan juga anak keturunan kita. Di antara konsep bagaimana biar jenengan punya keturunan ya adalah memperbanyak istighfar. Bagaimana rezekinya biar berkah? Memperbanyak istighfar. Dalilnya mana? Surat Nuh. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa kata Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah turunkan dari langit air yang deras. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah berikan keturunan ya anak. Allah lapangkan harta dan anak kalian. Maka ini tip diantara bagaimana biar rezekinya lancar, berkah dan keturunannya banyak adalah memperbanyak istighfar. Inilah diantara sunnah-sunnah terkait bulan puasa atau terkait puasa atau terkait dengan bulan Ramadan. Yang pertama makan sahur, yang kedua menyegerakan berbuka, kemudian yang ketiga berbuka dengan kurma, ya. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kelima
melaksanakan sholat tarawih. Yang keenam apa? Memperbanyak doa saat apa? Berbuka. Kemudian yang ketujuh, memberikan makan untuk berbuka puasa. Yang kedelapan, memperbanyak sedekah. Yang kesembilan, i'tikaf. Tadi yang bagus 10 hari terakhir karena Nabi SAW sampai meninggalnya beliau selalu i'tikaf. Kemudian yang terakhir, memperbanyak istighfar. Mungkin sampai sini dulu dan kita siap-siap untuk berbuka. Dan kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas partisipasinya dan kehadirannya, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi orang-orang yang memberikan buka kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.